Jadi Mhm. ditawarinnya itu justru pada saat sudah, lagi ter-planning mau buat gitu. Mhm. Jadi lagi penulisan penulisan cerita gitu. Dan justru, akhirnya begitu ada karakter, karakter itu dibuat, terus dia merasa bahwa ini cocok nih buat Virus sama Sony gitu. Halo K-lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias dan kali ini gue kedatangan Fairuz Arafik dan Sony Septian. Hihi. Yeay. Kamu gini-gini doang aku udah tepuk tangan juga. Harus lebih meriah dong. Dari tadi nih ribet mulu nih. Ada aja percikannya nih. Percikan asmara. Oke. Apa kabarnya Kak Sony, Kak Fairuz? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat, baik. Baik beneran kan nih I setelah Portugal gagal lolos? Iya nih, aduh sedih. Lagi sedih sih sebenarnya. Oke. Tadi pagi pas aku bangun tidur turun ke bawah, dia sama Fas lagi nangis-nangisan. "Kenapa kamu?" Liatin Ronaldo kalah. Oh Gitu. gitu. Ah, kamu juga suka. Iya, tapi kan aku dari tadi kan sengaja nggak liatin berita gitu biar kayak tenang dikit gitu loh. Seberapa sedihnya nih Ronaldo gagal melaju ke babak selanjutnya? Sedih banget lah karena kan, dia itu nggak hanya ikon sepak bola, tapi juga attitude-nya bagus, Mmm, terus juga suka bantu orang, ngerangkul semua agama juga kan. bener. Jadi memang, patut dicontoh, makanya aku tuh suka, bikin salah satu tokoh yang aku tunjukin ke Fast itu adalah Ronaldo gitu. Jadi mau Oh. sebesar apapun kamu, tapi tetap low profile, baik sama semua orang, kayak gitu. Oh, Jadi dia kasih tahu ke Fas tuh bukan cuma dari segi skill sepak bolanya aja, tapi dari Mhm, nilai apa yang disampaikan iya, Ronaldo ke banyak pribadinya, orang, pribadinya gimana oke oke. gitu. Tapi mhm. Fasnya suka main bola nggak? Suka Suka. Oh. banget. Nah, tapi nggak boleh jadi pemain bola, Kenapa tuh? jangan di Indonesia kali ya. Oke. Di luar nggak apa-apa ya? Iya, di luar nggak apa-apa. Nah dengan nggak adanya Ronaldo nih, ini kan dikit lagi, final gitu, udah pengen Mhm. melaju, udah 8 besar. Jagoannya siapa? Karena jagoan pertama sudah gugur, Brazil, Portugal juga gugur hari ini berturut-turut lagi harinya. Sekarang megang Maroko deh, Maroko atau nanti kalau seandainya, di final Heeh. misalkan kalau seandainya ada Argentina, Spanyol harus kalahin Argentina gitu. Waduh, ini. Pengennya sih Waduh. gitu, Oke tapi oke. ada Inggris yang bagus banget juga Karena kan, dia lagi Ronaldo bagus banget ya. banget. Ronaldo banget. Iya Jangan gitu. sampai Jadi Argentina. iya maksudnya jangan dia yang menang. Wah ini kalau di klip rame nih. Rame nih memancing Messi ya Mancing. Jangan Ronaldo. dia yang menang. Kalau Kak Sony siapa gitu? Aku ya sebenarnya Portugal ya, Portugal cuma udah nggak ada. Tapi aku dari dulu tuh memang Portugal sama Inggris. Kenapa? Karena di situ banyak pemain MU-nya. Oke. GG MU, Glory, glory Man Man United, United. glory, glory. Karena Wah, itu, bagus. benar karena itunya. Liverpool Liverpool, lah. aduh. Entar dulu. Entar dulu. Tapi MU sering kalah ya. Sekarang menang Liverpool terus. lebih Sekarang sering menang loh. lagi di atas. Sekarang lagi di atas, maaf ya. Tapi nggak tahu nih Nggak tahu musim ya, depannya. nggak tahu ya. Kita nikmatin dulu aja kalau Iya. lagi di atas tuh dinikmatin dulu. Bener. Mana pemainnya yang mau dibeli pemain lain, klub lain semua lagi. Iya itu dia. Oh kita ngomongin bola aja kali ya. Lebih seru. Nah ini kan kalau ngomongin bola nggak akan ada habisnya nih. Kita Mhm. masuk ke poin utama ya deh. Karena kalian di sini kan untuk promo film Anak-anak Bambu nih. Anak-anak bambu. Oke, pertama kali, ditawarin gitu, Mhm. apalagi ini kan diproduseri oleh Kak Elma juga Mhm. gitu. Iya. Ini gimana nih, awalnya apa jangan-jangan kalian udah tahu bahwa akan ada project ini? Kalau projeknya tiba-tiba udah dari sebelum projeknya ada belum sih. Jadi Mhm, ditawarinnya itu justru pada saat sudah, lagi ter-planning mau buat gitu. mhm, Jadi lagi penulisan penulisan cerita gitu. Dan justru, akhirnya begitu ada karakter, karakter itu dibuat, terus dia merasa bahwa ini cocok nih buat Virus sama Sony gitu. mhm. Jadi dia langsung daripada orang lain gitu Iya, kan,
ngapain ya? Heeh. Heeh, gitu kan. Terus ya udah, akhirnya, kita dikasih tahu karakter kayak apa, Terus masukin kisah hidup Virus sama eee Sony sedikit boleh nggak katanya di sini gitu kan. mhm, Oh gitu? Iya, ada beberapa makanya, Oh. wih ini penasaran nih Mas nanti kayak yang nggak mana kisah gitu. hidup kita kali, Enggak maksudnya maksudnya karakter karakter yang pernah laki-lakinya, kita alamin heeh, gitu, beberapa masalah yang Eee, pernah dialamin lah gitu. mhm. oke oke. Tapi cuman dikasih tahu tipis-tipis waktu itu atau sudah ada Iya, kalau secara detail sih kan kita belum tahu karena mmm, skenario saat itu belum jadi ya, mhm, gitu. Jadi pada saat penawaran karakter tersebut karena aku ngerasa bahwa, "Oh ya udah nih karakternya kayaknya oke nih, bagus nih," gitu ya. Walaupun sama Kakak sendiri tetap harus ngelihat gitu kalau karakternya memang kayak kurang oke juga nggak diambil. Tapi karena memang kisah dari cerita anak-anak bambu di bagian, Bilqis dan Baskara heeh, ini menurut aku bagus banget gitu scene-nya, jadi makanya kita ambil gitu. harus profesional juga ya sebagai Profesional walaupun dong. masalah waktu gimana Oh, Masa masalah waktu? masalah waktu, masalah uang juga profesional kok. Oke. Walaupun diginiin, "Jangan mahal-mahal ya," gitu kan. Oh, Ada gitunya harga juga. harga saudara ya katanya Heeh. gitu. Oh ada harga saudaranya ya? Harga Justru saudara. karena saudara itu kita harus jelas di awal. Takut bayarnya nanti telat lagi. Ah, bener, terpindah harusnya segini tapi kok Bener. lewat. Untungnya kita turun duluan dibanding pemain lain. Iya. Jangan-jangan ada belum turun nih? Enggak. Ini bahaya omongannya ya, memancing. Oke, nah ketika, dibaca naskahnya gitu, Mhm. Heeh. apa yang, bikin langsung tertarik bagian part mana yang bikin, "Wah, ini menarik ya?" Part-nya tuh sebenarnya memang, tadi dibilang ada kesamaan itu adalah si laki-lakinya ini, Baskara ini di sini karakternya dia sakit stroke Oke. gitu. Jadi dia memang mempunyai sebuah beban berat di dalam hidupnya dan sedangkan Bilqis harus bisa membaca isi pikirannya Baskara tuh sebenarnya maunya tuh apa gitu loh, kayak Mhm. gitu dan konfliknya itu justru di situ sih, kayak gitu. Jadi ada sebuah keinginan dari Baskara seperti apa, Bilqis seperti apa, dan Bilqis kan di sini juga sebagai pengasuh anak Iya bambunya ya. gitu. Jadi dia sambil bekerja dan mengurus suaminya gitu. Iya. Jadi ketika si Baskara ini sakit itu sebenarnya kita sering mengalami ya orang-orang sakit di luar sana, dia merasa kalau dirinya tuh masih dia memang sakit, tapi dia merasa kalau Jangan dirinya tuh spoiler, enggak, tenang aja. ceritain semuanya Totonya, Masih sakit dari tapi awal sampai akhir, nggak usah nonton berarti. jadi scene awal itu bermula jadi Kayak si Baskara itu sebenarnya, dia cuma sakit di pikirannya gitu, heeh, di pikirannya. Padahal di tubuhnya sendiri sudah tidak terlalu kenapa-napa, tapi karena pikirannya jatuh banget, mentalnya jatuh banget, merasa nggak berguna banget dalam hidup, jadi kayak ngerasa tubuhnya tuh masih sakit banget gitu. mhm. Nah dia butuhlah si Bilqis ini sebagai penguat dan Bilqis ini memang menguatkan banget. Dan dibawalah Baskara ini ke tempat bambu ini, disandingkan juga, dengan banyaknya anak-anak yang ada di situ juga lah gitu. Oke, mungkin sebelum jauh, kalau boleh di-share gitu, premisnya sebenarnya anak bambu ini, eee, gimana sih? Ya, jadi ada rumah dinamakan rumah bambu karena memang itu dikelilingi dan dibuat dari bambu Oke. gitu. Mhm. Makanya dibilang anak-anak bambu gitu dan di dalam rumah tersebut ada banyak anak-anak yang nggak mempunyai kebahagiaan yang nggak sempurna gitu loh. Jadi diurus di sana gitu kayak ibaratnya tuh kayak panti asuhan lah Mhm. Oke. gitu tapi memang, kita namakannya adalah rumah bambu gitu. Jadi Betul. di situ mengurus para anak-anak yang memang mereka kurang Iya. beruntung, gitu juga, nggak punya kebahagiaan yang akhirnya mereka bisa bertemu satu sama lain, dan mereka bisa menemukan kebahagiaan itu di saat mereka ketemu dengan anak-anak yang satu dan yang lainnya gitu. Iya, Mmm, jadi memang sebuah perkumpulan anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, tapi punya keinginan untuk hidup bersama dan saling menguatkan satu sama lain gitu kan. Dan juga ada konflik, rumah tangga yang sedang sekarat, rumah tangga yang butuh perjuangan dan, eee, mencari makna dalam hidup gitu. Karena memang sejatinya ini dibuat karena kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Kita butuh keluarga, kita butuh teman, kita butuh, orang-orang baik yang ada di sekitar kita. mhm.
yang bisa menguatkan kita sebagai akar ketika kita menghadapi badai gitu. Makanya layaknya, seperti bambu ketika diterpa angin, dia akan mengikuti angin itu, tapi dia akan berdiri tegak Tegak. lagi ketika badai itu semua sudah berlalu gitu. Asik, filosofinya ini juga ya, dalam juga ya sebenarnya. Bagus juga ya. Begitu, karena memang ya banyak banget sih yang bisa disampaikan di film ini pastinya, Oh, oke oke. Bukan gitu. cuman soal, keluarganya, tapi Iya, ada hal-hal lain yang bisa hal-hal lain. diambil dari film ini gitu ya. Iya, betul. Nah kalau karakter nih, Kak Sony kan sebagai Baskara gitu, Mhm, yang punya penyakit stroke, terus iya, kehilangan percaya diri mhm, seperti itu. Nah, mungkin orang juga tahu Kak Sony pernah sakit gitu. iya. Apakah, ini, karakter ini, eee, relate dengan yang, Kak Sony alami? Sebenarnya, untuk Baskara sendiri, berbeda ya kalau ketika aku sakit, ya mungkin aku sempat mengalami, tekanan-tekanan ya dari psikis apa segala Heeh. macam gitu. Tapi tidak sedalam si Baskara ini gitu. Begitu aku memainkan karakter Baskara ini aku coba me-recall lah emosi-emosi ketika aku lagi sakit tuh apa yang aku rasakan, kesedihan yang aku rasakan gimana. Terus ditambah juga akhirnya aku ngeliat dengan skrip yang ada, dialog yang ada, aku coba untuk mendeliver rasa supaya bisa, apa ya, menyatukan rasa aku tapi, mengeluarkannya sebagai Baskara? Baskara gitu. Heeh. Ya coba aku berusaha sebaik mungkin untuk memainkan itu gitu. Karena di sini kan Baskara tuh kayak bener-bener ya dia ngerasa tuh gue tuh nggak bisa jalan banget, padahal sebenarnya lu tuh nggak kenapa-napa, otak lu aja gitu katanya. Heeh. Ya, jadi aku meminjam rasa-rasa dulu yang waktu aku sakit coba aku tularkan ke sini sebenarnya. Tapi dengan versi yang berbeda. Jadi marahnya Sony Septian, sedihnya Sony Septian harus berbeda dengan marah dan sedihnya Baskara gitu, Oke, berarti gitu. kayak apa ya, kayak, penebalan aja ya sebenarnya? Atau, Ya, ya sedikit mengambil tabungan-tabungan emosi di masa lalu yang pernah aku lakuin, aku coba masukkan ke Baskara, terus mengeluarkan dengan gestur dan cara bicara versi Baskara sebenarnya, oke oke. gitu. Nah kalau Kak Fairuz itu sebagai, Bilqis gitu, Mhm. ini kan digambarkannya, sosok yang sabar, baik hati Mhm, gitu. mhm. Referensi terbesarnya, ketika harus menjadi Bilqis nih dari mana, Kak? Iya, kalau menjadi Bilqis pastinya mempelajari karakter Bilqis ini sendiri seperti apa gitu, Mhm. wataknya seperti apa, perilakunya seperti apa, begitu sudah dipelajari terus juga kita akhirnya masukin ke dalam di dalam diri kita nih, oh ya Mhm. kita sekarang jadi Bilqis gitu. Karena memang kan kalau sebenarnya dibilang sabar di sini pun juga Bilqis ini di sini juga ada rada-rada cerewetnya juga nih sama anak-anak bambunya gitu. Oke. Jadi memang karakternya itu keibuan juga karena, menjadi ibu asuh para anak-anak yang ada di situ gitu kan. Terus juga membawa banyak, eee, peraturan gitu. Jadi kalau aku sih lebih melihat, sekitar aja sih, bagaimana cara pengasuh-pengasuh para pengasuh yang ada di yayasan-yayasan, Mhm. itu tuh seperti apa sih kalau ngurusin mereka gitu. Ternyata nggak begitu jauh sama kita kalau lagi ngurusin anak di rumah gitu. Jadi nggak terlalu beban banget sih, cuma tinggal membangun karakter Bilqis ini sendiri, watak dan perilakunya tuh seperti apa gitu. Tapi kalau, bisa dibilang apakah karakter ini sangat mendekati karakter kalian keseharian atau seperti apa? Enggak sih, Oh justru enggak. Karena kan Bilqis nggak ini baik berarti? enggak bukan. Parah parah parah. Maksudnya ini biasa ngomongin gosip kayaknya nih, Iya. mancingnya negatif. Jadi kayak, jadi gini, kalau Bilqis ini kan dia dari daerah, dari kampung Mhm. gitu. Beda dari aku yang memang karakterku yang memang udah dilahirkan di Jakarta, udah gaul dan segalanya gitu kan. Jaksel Jadi banget nih memang Kak ya. Jaksel. enggak lah, gitu udah gaul dan segalanya. Tapi kan kalau Bilqis ini kan memang anak kampung yang nyari Mhm. kerjaan karena suaminya itu nggak mampu bekerja Iya. dan harus dia yang bekerja keras untuk suaminya gitu. Jadi saling, sambil mengobati suaminya, dia juga harus mencari nafkah untuk suaminya gitu. Jadi memang kalau dibilang karakternya tuh sama nggak sih? Ya enggak lah gitu. Karena memang alhamdulillahnya kan Sony sehat, terus dia juga kerja Mhm. juga gitu. Jadi kayak
bisa dibilang kalau dibilang kesamaan ya paling tentang keibuan aja ya. Jadi itu Nah yang itu nggak sama berat. banget tuh keibuannya. Ya. Jadi kayak nggak terlalu berat gitu buat aku karena memang itu yang biasa aku lakukan di rumah gitu. Jadi membangun juga emosi antara aku dan anak-anak di luar dari lokasi syuting, Iya. di luar daripada saat take, itu juga aku bangun biar aku tuh semakin bisa deket sama mereka, ngedeketin Iya. mereka. Karena kan biasanya anak-anak itu nggak mungkin duluan yang deketin Hmm. kita. Jadi kita yang lebih mengenal karakter anak-anak ini satu sama lain kayak gitu. Iya, nanti kalau waktunya sholat sama dia dipanggilin semua tuh pas break kan biasanya mereka suka mencar-mencar. Heeh. Tadi panggil, semuanya kumpul sholat dulu berjamaah gitu. Nanti dia suruh nunjuk si ini jadi imam ya sekarang kayak gitu. Jadi imam. Oh, jadi Nanti kayak di rumah aja kayak gitu di ya? rumah. Nanti mereka gini, aku udah sholat berjamaah nggak berjamaah. Yang belum sholat siapa ini? Wow langsung panggil 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 kayak gitu. Seru gitu. Nanti bawain jajanan buat mereka happy ngumpul semua main bareng gitu. Oh, itu, trik buat bonding-nya ya untuk ke Iya anak-anak benar ya? benar, karena anak-anak kan kayak lebih seneng mungkin dideketin duluan, Mhm. terus, ngobrol juga sama orang tua mereka sih gitu, jadi biar tahu gimana kebiasaannya mereka tuh seperti apa gitu. Tapi kalau yang aku baca-baca ya kayak di karakter kalian tuh tetap ada positif vibe-nya gitu Mhm dari karakter si Baskara dan si mhm. Bilqis Iya betul, ini tuh kalau aku ya, kalau mhm. aku ngelihatnya mirip dengan kalian gitu. Hmm. Karena jujur, Heeh. eee eee, kalian adalah salah pasangan Hmm. yang punya aura positif vibe banget. Iya, Masya masya Allah, Allah. tabarakallah. Ya aku kan pernah, Mhm, liputan gitu ketika mhm. ditanya apapun ya tetep aja gitu positif ketika Kak Sony sakit atau ada masalah lain. Itu Masya Allah masya Allah masya Allah, itu berasa tabarakallah. berasa banget gitu Kak, apa, itu, eee, memudahkan juga nggak sih, Kak? Dan gimana sih kok bisa sepositif vibe gitu sih? Kita mencoba untuk menjalani kehidupan apa adanya sih gitu, tanpa kita harus buat-buat. Mhm, Memang ini kalau ngomongin dari ruang lingkup, pribadi ya gitu. Jadi apa yang ada ya kita tularkan aja ke masyarakat luas gitu. Tujuannya adalah, membagi share kebahagiaan yang positif. mhm, Mau itu tentang edukasi anak-anak, tentang rumah tangga, ya apa adanya. Karena menurut aku, kita punya komitmen yang sama, bahwa kalau sesuatu itu kita harus share apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Kalau emang kita nggak bahagia, ya share aja kita nggak mhm, bahagia. Tapi kalau emang kita bahagia, share kebahagiaan itu untuk sesuatu hal yang baik, bahwa tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat melihat, oh ternyata kebahagiaan itu ada. oke oke. Hmm. Jadi membuat mereka semangat. Iya. Di antara permasalahan-permasalahan yang ada ternyata masih ada kebahagiaan gitu loh. Nah, kalau aku sih gitu. Jadi kayak nggak mau tuh kalau misalkan disuruh, nanti begini ya setting-setting begini." Wah, itu udah Hmm. bukan 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 sound family banget lah Iya. gitu. Jadi kalau aku ya apa adanya. Jadi kalau kelucuan-kelucuan anak-anak tuh kalau misalkan Ya, nonton, eee channel YouTube kita juga ya itu udah realnya mereka tuh kayak gitu. Kita rekam-rekam sendiri pakai handphone, ya itu yang ditayangin gitu. Iya, karena memang, sekarang sendiri ketika kita nonton sesuatu tuh mungkin banyak banget ya beredar di luar sana tontonannya mungkin kurang pas buat anak atau buat mhm, keluarga gitu. Nggak tahu ketika kita, ada di media sosial kita dan mungkin Masya Allah tabarakallah banyak orang yang menilai dan menganggapnya suka, paling enggak seperti yang tadi Virus bilang, semoga juga banyak orang bahagia ngelihat itu dan Mhm. pengen juga bahagia dengan caranya masing-masing gitu. bener. Jadi kan segala sesuatu itu terkadang menular ya, kalau kita ngeliat sesuatu yang negatif mulu ya bisa juga kita tertular Iya. hal-hal negatif terus gitu. Mungkin dengan adanya sesuatu yang baik, yang insya Allah berusaha baik kita tampilkan, semoga juga akan semakin banyak juga orang yang pengen menjadi baik dalam segala hal gitu Iya, kayak sih. gitu. Jadi memang kita kayak gitu sih. Jadi kita tuh nggak pernah, kita seneng kalau misalkan subscriber kita bertambah, Nah, followers kita bertambah, pasti happy, nggak Mhm. mungkin bilang, nggak seneng," gitu kan, Mhm. nggak mungkin. Kita happy, kita senang. Tapi kita lebih baik memilih, eee, kita nggak harus bertambah daripada kita harus men-share sesuatu hal yang negatif, oke. atau sesuatu hal yang nggak pantas untuk dicontoh. Nah, kita lebih baik begitu. Jadi udah biarin aja nih followers gue segini, tapi hal positif yang gue kasih ke kalian, ya apa adanya kita, kayak gini nggak perlu diapa-apain gitu. Nah, kalau kita tuh komitmennya gitu ya sayang. Iya.
Soalnya berasa banget itu apalagi pas Kak Sony sakit itu. Ini kan orang sakit ya? Gitu kan. Ketika orang sakit ya, lucu banget. Ya gitu. Kok malah begini ya? Iya. Nah, ini kan, di sini jadi pasangan gitu, terus Mhm. memang kalian adalah pasangan, Mhm, Iya, suami istri gitu yang, punya, permasalahan juga di nah, kehidupan asli gitu iya. dan di sini juga mhm, kalian, menghadapi cobaan juga mhm, sebagai, Bilqis dan Baskara gitu. Baskara, iya. Dengan kayak gini, apakah lebih mudah atau justru ini sulit nih? Karena kalian adalah pasangan di real life juga gitu. Mungkin ada kesulitan dan ada kemudahannya. Jadi kemudahannya itu adalah karena memang kita sudah suami istri, jadi membangun chemistry suami Lebih istrinya tuh nggak gampang. perlu lebih terlalu effort gitu. Ya, Nah, tapi kalau untuk, dari tingkat kesulitannya sendiri sih pastinya, karena kita ingin memberikan yang terbaik juga gitu untuk di scene-scene yang kita mainkan, jadi kita bener-bener totalitas tuh mendalami karakter itu. Terus juga Sony yang tipe orang yang suka reading berulang-ulang juga gitu dan itu sangat bagus menurut aku gitu, karena itu kan melahirkan dan menghasilkan sesuatu hal yang baik dan positif gitu. Jadi aku gunain privilege aku sebagai suami untuk maksa dia reading berkali-kali. Ayo kita reading lagi, ayo ulang latihan lagi segala macam. Ya gimana ya, aku pertama kali main film juga pengen ngasih sesuatu yang terbaik heeh. lah ya gitu kan. Ya udah aku pengen belajar aja terus gitu. Untungnya lawan mainnya istri sendiri jadi mau nggak mau dia mau bantuin aku juga gitu. Double dong bayaran bantuin ke Sony. Jadi Double acting ya, Iya coach. harusnya ya. harusnya sih. Habis lagi mau tes apa sayang? Iya langsung gitu. Nah kalau kita ngomongin adegannya gitu, ini kan drama ya, Iya. Ya, drama keluarga gitu, scene-scene yang, eee, kalian jalanin yang Heeh, begitu emosional, tanpa harus spoiler nih, heeh. mhm, apa bagian apa? Ada ya scene i favorit ada gitu? ada scene yang memang bagus di sini, setiap dialog yang diucapkan dan adegan, yang kita lakukan itu ada sesuatu maknanya tuh besar banget gitu. Mmm, Dan ini nanti akan bisa ditonton sama penonton mhm, dan dia akan melihat bahwa begitu indahnya scene ini ada iya. gitu untuk menunjukkan bahwa kekuatan cinta di dalam rumah tangga itu tuh ada gitu. Iya, karena aku yakin banget di sini nih setiap orang pasti nggak pasti sih, pasti ya ya benar, akan ada yang pernah merasakan lah hal-hal seperti ini gitu. Mmm, Kesulitan, tapi ada juga keindahan dan yang pasti akan ada sesuatu yang apa ya, karena aku nggak bisa ngomong gini karena aku puas banget pada saat adegan itu gitu. Jadi emang kita benar-benar reading berkali-kali untuk ini ya, Mmm, kita coba menawarkan ke director boleh nggak aktingnya begini, boleh nggak menyampaikan begini, terus ditambahin lagi sama director, "Oh kalau tambah begini tambah bagus lagi." Ditambah lagi juga dengan shot-shot-nya juga yang wah masya Allah banget, juga dengan mhm, setnya yang mendukung banget, jadi kayak scene ini tercipta tuh kayak happy banget gitu. Dan yang satu lagi yang bikin happy adalah ketika pas selesai syuting tuh kayak, mereka sampai foto-fotoin terus pas selesai dikirim pas udah nyampe rumah kayak dikirim, "Lihat deh adegan tadi, lihat deh." Sampai kayak gitu kayak, heeh. masya Allah jadi nggak sabar pengen nontonnya gitu. Itu ada deh, kalau menurut kita itu favorit banget scene itu. Nah ini patut ditunggu juga nih ya, bagian scene mana tuh yang, menjadi favoritnya nih? Iya, Oke. namanya harus nonton ya teman-teman ya. Nah, kalau, karakter gitu ada yang sampai kebawa ke kehidupan di luar syuting nggak sih? nggak Atau ada sih Enggak kalau aku. sih, enggak. mmm, Ya yang tadi aku bilang, mungkin ketika sakitnya aku me-recall bagaimana aku pengalaman sakit aku dulu gitu. Tapi kan kalau untuk sifat si Baskara ini kan agak jauh beda juga dengan aku gitu ya. mmm, Baskara yang benar-benar yang kayak, down banget, apa segala macam, merenung, segala macam, tatapan kosong, apa. Kan waktu aku sakit aku juga nggak mungkin di rumah tiba-tiba ada virus aku kosong ini. Kan kayak beda gitu, enggak heeh, sih. Makanya ketika di set, ya udah totalitas di situ aja, baca reading segala macam. Begitu di rumah, ya udah balik lagi sebagai Sony dan Virus yang harus punya anak-anak yang harus dibahagiakan, lebih ke situ sih. Menjalani hidup, jalani peran sebagai suami istri, sesekali di rumah belajar, reading bareng, jadi nggak sampai ke bawah-bawah karena bukan, karakter yang benar-benar harus membolak-balikkan psikologi juga enggak kan, oh, gitu. karena ini syutingnya di mana? Kalau boleh tahu? Di daerah Cibinong, Oh daerah Cibi oh daerah masih Cibinong. daerah-daerah sini juga. Itu Iya, berapa lama prosesnya? 1 bulan 1 kurang bulan lebih. syuting.
Oh, oke oke. Ada keseruannya apa? Syuting bareng anak-anak terus Banyak keceriaan sih ya pastinya gitu. Jadi melihat kebahagiaan gitu. Jadi kayak ngelihat mereka ceria main. Kalau hiburan pada saat kita lagi nggak take, nggak syuting, Mhm. yang ngelihat keceriaannya mereka. Makanya jadi kayak ada sesuatu hal yang hilang aja kalau pas lagi nggak bareng mereka tuh, ih sepi ya, Iya. nggak ada anak-anak kayak gitu. Lucu-lucu mereka hatinya masih murni-murni banget. Nggak terbebani ngeliat mereka, maka ngeliat mereka sendiri di lokasi tuh kayak malah mereka kayak mendapat calling-an bermain mungkin mereka ngerasanya gitu oh kali iya, ya, heeh, heeh. dateng, wah langsung rame, wah jajan terus keliling, ampe nanti yang bagian telkonya segala macem, anak-anak pada kemana tuh, pada main di situ tuh mainin ikan apa segala macam, jadi kayak gemes aja ngeliatinnya gitu. Jadi suasana syutingnya juga dibuat bukan, lu bekerja gitu ya, tapi emang Iya, buat Seru, seru heeh, mereka waktunya. happy jadi ngejalaninnya. Karena Mhm, waktunya kan juga jelas kan. oke. mhm, Bawa anak-anak nggak ke lokasi syuting? Sempet bawa? Pernah pernah bawa. bawa. Waktu itu, tiga-tiganya aku bawa, terus mereka happy ngeliat, syutingnya. Ngebawa anak-anak itu ngelihat sih momen scene kita nggak banyak, sama lokasinya memang nyaman untuk mereka gitu. Ini kok ponakannya nggak diajak main juga nih ponakan? Oh si Fas Oh, ada di Oh masih sini, ada? ada, heeh. pas Oh. Fas ada. ada, tapi memang, sebenarnya kan kita nggak mau ada, tapi permintaan dari Kak Elma, tantenya. Tantenya minta kalau Fas ada gitu, dirayu-rayu, terus karena memang si Fas ini kan kita berdua memang, belum mengizinkan dia untuk Oke oke. syuting-syuting yang acting-acting yang lama gitu kan. Jadinya waktu pas Kak Elma minta Fas untuk ada di sini aku bilang, "Wah gimana nih?" Aku bilang, "Karena aku udah nolak Banyak semua pe PH loh untuk bikin iya, Fas main di tempat lain, nanti takutnya entar orang mikir, 'Ih itu ada boleh, katanya nggak kata boleh,' nggak gitu boleh. kan, aku gituin gitu. Heeh. Terus Kak Elma bilang, "Ya kan sebentar doang kan tantenya, entar bilang aja tantenya, kan tantenya nolongin doang," gitu kan. Akhirnya, di sini ada penampilan spesial Fas walaupun nggak lama Oke. gitu, tapi, scene-nya tuh bagus gitu. Mhm, Dan ini emang pengalaman baru buat Fasi, iya, dan dia happy ngejalaninnya, dia enjoy dan tidak mengganggu sekolah dan iya. waktu lesnya dan ngajinya juga. Jadi waktunya bisa fleksibel karena memang dipastikan hanya sebentar, tidak boleh lama-lama, jadi aman gitu. Pas tahu dia bakal main gimana tuh si Pas? Dia tuh santai, anaknya tuh Mhm, nggak pernah tegang sih. Jadi Eee, kayak, enjoy aja gitu ngejalanin hidup karena memang kebetulan, karakter yang dia mainin juga, ya anak-anak gitu kan. mhm. mhm. Jadi menurut aku dia happy aja gitu ngejalaninnya, kayak nggak ada beban sama sekali ya. Mungkin di situ akhirnya aku ngelihat sih, oh ada bakat juga nih di dalam diri dia ternyata gitu kan. Dan dia enjoy jalaninnya. Bahkan dia sempat bilang sama aku, "Kalau nanti," kata dia Heeh. gitu kan, "kalau nanti Abang mau akting kayak Mami sama Dedi boleh nggak?" Katanya Mmm, gitu. Ya aku bilang, "Kalau memang itu nanti pilihan Abang, itu boleh dilakukan tapi setelah hafalan Qur'annya dijalani dengan baik Oke. dan sekolahnya juga dijalankan dengan baik." betul, Karena untuk mencari nafkah itu tanggung jawab orang tua, bukan Abang saat ini iya. gitu. Kan banyak banget kan sebenarnya tadi yang seperti Virus bilang tawaran-tawaran yang masuk tuh Masya Allah tabarakallah ke Abang Fas juga ke Mhm. Mhm. adiknya juga. Kenapa kita membentengi, ya benar itu, karena biar mereka fokus aja bermain dulu, Mhm. mereka fokus belajar Menikmati masa dulu, ngaji kecil. dulu, nikmatin masa anak-anaknya. Dan iming-iming yang masuk juga gede banget ya sayangnya, Mmm. nanti akan begini, kita akan kontrak begini, sampai usia segini, Mhm. akan dapat ini apa segala macam. Mungkin kalau pada saat itu kita buta akan itu, oh ya udah main aja kesempatan nih, gitu, dapat juga gitu kan. Iya, karena Tapi besar kan besar gitu, banget, tapi kita nggak heeh, lakukan itu nggak gitu, kita karena lakukan. buat kita prioritasnya adalah biar mereka menikmati masa kecilnya, tanpa harus terhalang oleh apapun gitu, enjoy, menikmati Mhm, aja gitu. Kalau memang tiba-tiba dari mereka yang mau nantinya, jalanin aja, karena aku selalu bilang kalau agamanya sudah baik, Mhm. insya Allah semuanya akan ibaratnya akhirat nih kita kejar, dunia akan ngikutin, Bener. nggak perlu takut akan itu, aku bilang itu ke iya, anak-anak semua. Jadinya dia fokus sama itu gitu, dan alhamdulillahnya
kalau seandainya landasan agama kita baik sih akan menjadi filter juga, karena kan Ya. kita tahu sendiri dunia entertainment seperti apa kan. Benar. Jadi kalau mau dia jadi aktor bisa dia jadi aktor yang beradab, berakhlak, mau jadi Ya. pemimpin negara bisa menjadi pemimpin yang negara yang berakhlak, beradab juga gitu. Makanya dari kecil agamanya dulu deh, nanti sisanya dia akan ngikut sendiri kok pasti. Tapi di era sekarang ketakutan kalian gitu sebagai orang tua ke anak apa sih? Kalau dari aku, alhamdulillah sampai detik ini Fas di usia 14 tahun tidak memakai gadget. Wow. Jadi, Iya. Fas Kecuali kalau mau kayak buat kebutuhan sekolah Sekolahnya laptopnya itu. Heeh. Jadi dia kalau mau ngelihat-lihat sesuatu tuh pakai lewat handphone aku biasanya gitu. Jadi mau ngelihat bola, dia kan suka bola tuh ngeliatin pemain-pemain, dia lebih hafal dia malah. Padahal usia masih 14 tahun kok Ya dia bisa pastilah. tahu ya gitu. Jago banget ya gitu. Terus kayak tentang film dia tuh tahu gitu kan. Terus teknologi padahal anaknya nggak main, tapi dia tahu tuh gitu. Ini begini, misalkan kayak Karena begitu dikasih kesempatan dia buka sesuatu yang memang penting banget gitu. Oh iya, dia tuh benar. Banget. belajar Heeh, gitu. Dia belajar. anaknya suka belajar dan alhamdulillahnya sih sampai detik ini nggak pernah aneh-aneh. Dan biasanya kan dibilang kalau anak di usia remaja udah punya keinginan sendiri tuh, nggak mau deket sama orang tua lah, susah dipeluk lah, susah Iya. dicium lah, susah nggak digandeng aja nggak mau. Tapi alhamdulillah Fas suka gandeng tangan maminya, Masih suka meluk, masih suka maminya nyium. dipelukin, diciumin, terus kayak seneng jalan sama orang tuanya gitu, kayak lebih seneng menghabiskan waktu sama orang tuanya gitu. Dedinya juga suka nyiumin maminya. Ya itu mah beda dong. Ada-ada aja ya. Maksudnya nggak mau. Tapi kan kalau udah 14 tahun kayak pas gitu kan kalau sama dedinya kan kadang kalau kita ada jarak gitu Iya. nggak mau dipeluk. Heeh. Tapi kalau pas kan masih Masih. Dia tinggi doang, badannya Masih sudah besar, anak-anak tapi dia. memang murni banget, hatinya tuh Hatinya murni tuh banget. kayak memang terus kayak kalau Masih manja, masih gelendotan. Kalau misalkan punya sesuatu juga suka berbagi. Iya. Nanti kalau misalkan pergi nih, dia dapat uang jajan lebih apa segala macam atau punya tabungan lebih, dia inget nih, misalkan dia main game di kayak game-game Fun World apa segala macam, nanti dia dapat tiketnya banyak, mau ini buat kakak sama buat Iya, adiknya dia kayak ngasih gitu. ke adiknya. Dia ingat. Bahkan kalau misalkan dia lagi ada jajan gitu kan, dia lagi jajan tuh misalkan asisten aku suka nemenin. Iya. Itu dibeliin. Gitu. Abang habis ngapain tuh? Habis beliin gitu kan Om Ivan ini gitu. Terus oh iya gitu. Jadi aku lihat oh ya bagus gitu. Jadi dia punya Rasa kesadaran. kepedulian. Karena memang dia melihat apa yang dilakukan orang tua, melihat yang di sekelilingnya. Dan aku juga tadi kalau kita ngomongin sebuah ketakutan itu masih bisa kita atasi nih dengan cara apa? Karena kita tahu bahwa pergaulan itu harus dipilih. Iya. Gak bisa bebas, itu gak ada yang namanya pergaulan itu bebas, tapi kita harus memilih lingkungan yang positif gitu. Karena kalau kita berada di saat kita lagi ngebentuk diri, kita ditaruh di tempat negatif ya kita akan bisa jadi terikut hawa negatifnya tersebut kan, kayak Makanya gitu. medsos sama pergaulan tuh benar-benar kita jaga banget deh untuk Iya. Fas dan juga untuk anak-anak yang lain. Ketakutannya ya itu pasti kalau dibilang inti dari ketakutan yang tadi dibilang ya pasti media sosial yang sekarang udah nggak ada filter nih. Iya. benar. Udah bisa dibikin aneh-aneh gitu Betul. kan. Terus juga sekarang nanti dibilang buat umur segini tiba-tiba isinya nggak buat umur segitu gitu-gitu. Nggak kalah sama kita, jangan sampai kalah sama teknologi ya, kita yang harus bisa Nah, membaca. iya. Betul. Karena sebenarnya kalau kita sadari anak-anak itu lebih senang menghabiskan waktunya bersama orang tua. Selama orang tuanya juga bisa menyingkirkan handphonenya dan menghabiskan waktu sama anak-anak. Benar. Mereka akan happy banget deh gitu. Karena kalau disuruh milih handphone sama orang tua pasti mereka akan milih orang tuanya kok. Gak Iya. mungkin enggak, aku yakin banget gitu. Semua tuh tergantung dari memang bagaimana cara kita juga mau depan anak. bersikap, terus juga tahu pada saat lagi sama mereka handphonenya ditaruh dulu, ngobrol dulu sama mereka. Kalau lagi mau ngelihat sesuatu di handphone, ayo bareng-bareng gitu. Jadi menghabiskan waktu bersama Karena gitu. kalau kita asik sendiri, mereka asiknya sama siapa kan gitu jadinya. Benar. Makanya akhirnya mereka nyari kesibukan lain gitu. Benar. Oke. Wah ini menarik banget ya obrolannya. Karena belajar banyak juga nih. Saling sharing. Nah, ini kan setelah menjalani proses
syuting dari Ya, Anak-Anak Bambu gitu. Heeh, Ini kan ngomongin soal keluarga, ngomongin, iya soal, suami istri gitu tuh. iya Pelajaran hidup atau, nilai baru apa yang kalian ambil dari, syuting ini, dari film ini iya. ke kehidupan pribadi kalian? kalau sebuah pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tentang cinta yang tumbuh dari bukan hubungan sedarah dan mereka penuh dengan keceriaan, dengan ibaratnya kertas putih yang bisa dicoret sesuai dengan apa yang mereka coret Iya gitu dan ternyata yang mereka coret tuh banyak warna-warni kehidupan dan kebahagiaan iya gitu, sebuah mimpi masa depan yang mereka mempunyai masing-masing kehidupan gitu. Itu sih yang aku iya bisa lihat. Jadi kayak, salah satunya di luar dari, filmnya sendiri, kita banyak belajar dari mereka gimana caranya bisa tetap happy di lokasi syuting gitu loh, enjoy menikmati suasana bekerja gitu. iya. Itu luar biasa kan gitu. Jadi itu menular juga sih kayak, ih hebat juga ya dia kerja tapi kayak lagi nggak ngerasa kerja gitu kan, Iya itu iya. kayak ada hal baik juga yang Ben bisa kita itu lebih pelajari. jarang juga kalau di produksi syuting. Bener gitu, jadi iya kayak kita ya karena buat aku belajar itu nggak harus dari orang tua, tapi dari anak-anak di sekitar kita, kita juga bisa belajar sih itu. betul. Kalau Kak Sony kayak Kalau menurut eee, aku ngelihat dari kehidupan yang ada dan bagaimana juga dengan cerita di Anak-Anak Bambu ini, kalau ternyata cinta dan kebahagiaan itu sebenarnya sederhana banget gitu. Terkadang kita aja nih suka mikir berlebihan, overthinking, kayak pengennya dalam banget untuk mencari sesuatu. Padahal cuma dengan ngelihat tawanya anak kecil, murninya anak kecil, kebahagiaan mereka yang menular sama kita itu menjadi kebahagiaan yang besar. Dalam hidup aku aja pribadi kalau aku habis jalan-jalan sama anak-anak nih pergi kemana, ngelihat mereka ketiduran di mobil, ngelihat capeknya mereka saling pelukan tidur pulas itu kayak, ya Allah bahagia banget gitu. iya lagi. Berarti, wow, liburan dan apa yang sudah kita kasih ke mereka itu sampai gitu. Karena mereka merasakan bahagianya, saking bahagianya mereka lincah, mereka lelah, mereka tertidur, berarti mereka menikmati itu aja udah Benar. bikin kita bahagia banget gitu. Makanya ternyata, wow, kebahagiaan itu sebenarnya simpel banget nih ya. Kita doang aja sekarang yang cuma bikin pusing, bikin heboh. Sebenarnya kalau kita ngeliat hal kecil ke belakang, ya kita bisa ngedapetin itu dengan mudah dari orang-orang terdekat kita dan kita juga bisa mendapatkan itu dari anak-anak terbaik yang ada di sekitar kita gitu. Oke, menarik. Mhm. Nah, ini kan sesi terakhirnya di Kapan Lagi Talks tuh ada Mmm. signature kontennya gitu, gimana, Heeh. ada saling puji, ya Oh kal oh gitu. iya, itu Mhm. kan kalian suami istri udah Heeh. lama juga, Mhm mhm. berpasangan lama Mhm gitu, mhm. apa yang bisa dipuji dari Kak Fairuz ke Kak Sony ke Kak Fairuz? Kalau aku sih Bisa saling Oh. bertatap mata. oke, kalau aku ini sering kalau aku sering melakukan ini. Mmm. Eee, Jadi, suami yang luar biasa, bertanggung jawab, gitu. Karena buat aku kalau menjadi suami yang bertanggung jawab itu bukan yang melimpah harta, enggak, itu enggak harus. Tapi di gimana caranya, selama ini kamu sudah menjadi orang yang setia, setia kepada aku, setia kepada anak-anak, dan bisa menjadi imam yang baik buat aku dan anak-anak. Karena buat aku harta itu bisa kita cari sama-sama. Gitu, tapi kebahagiaan itu nggak bisa dibeli sama harta gitu. Itu versi aku ya, itu yang aku rasakan. Karena kita pernah mengalami susah dan senang bersama dan ternyata pada saat kita mengalami susah, kebahagiaan itu nggak hilang gitu dan kamu sudah memberikan kebahagiaan itu untuk aku dan anak-anak dan terima kasih sudah menjadi imam yang baik dan ayah yang baik untuk Fas, Ejaz, dan Zakri. Masya Allah. sih, Kalau Masya Allah. aku jujur ya kalau aku nggak ada kamu mungkin aku pincang ya sayang ya. Dalam artian aku nggak bisa ngelangkah sendiri itu jujur banget karena aku butuh kamu dalam segala hal gitu. Karena aku butuh cerewetnya kamu, aku butuh tegasnya kamu terhadap banyak hal, bukan ke aku tapi ke banyak hal. Aku butuh kamu untuk membantu apa yang aku lakukan gitu. Mungkin kamu selalu bilang kalau misalnya, "Aku akan nerima kamu apa adanya, susah, senang, segala macam," tapi aku janji mungkin sebagai suami yang baik aku nggak pengen bikin kamu
sedih dan susah terus gitu. Aku pengennya senang-senang aja nanti ke depannya sampai selamanya. Amin. Amin. Itu sih. Asik. Akhirnya di depan mata gue. Wow, itu yang aku bilang ini positif vibe banget pas aku lihat. Masya Allah, tabarakallah. Karena dia tuh sebagai istri tuh maksudnya nggak cuma tahu harga tas doang sama harga sepatu berapa. Ini jujur, dia tahu harga bawang sekarang berapa, harga beras berapa, apa yang kurang dari rumah tangga, misalnya kebutuhan pokoknya apa yang butuh apa. Bahkan kalau misalkan kayak apa, eee, apa nih, kalau pajangan-pajangan bergeser aja dia tahu. Jadi itu kan salah satu bentuk dia peduli gitu, bukan cuma mikirin diri dia dan bagaimana kehidupan dalam belanjanya dia gitu, tapi bagaimana rumah masih harus tetap jalan ketika masih ada dia gitu. Masya Allah. Masyaallah. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa saksikan film Anak-anak Bambu mulai tanggal 23 Juli 2026, pokoknya semuanya nonton ya. Di bioskop yang menurut kalian paling baik, paling murah, kalian cintai, mall yang lengkap banget, pokoknya kalian nonton di situ ya. Jangan lupa. Oke. Oke Kyle Lover, sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya. Gua Matias pamit. Dah.